Satu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sinister Story. Kali ini kita bakalan sharing-sharing cerita-cerita horor lagi nih. Nah, untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang dia ini suka banget mendaki. Dia tuh udah akan mendaki beberapa gunung gitu. Boleh perkenalan Kak, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Safi. Safi, ya. Terus Kak Safi ini udah mendaki gunung aja nih? Kalau sekarang ini udah di gunung di Jawa Timur, apalagi di Gunung Jakarta ya, kayak Hiker, terus Pundak, Penanggungan, Lorokan. Oh, pokoknya gunung-gunungnya gitu. Ya, ini masih di Jakarta lah. Ini tuh Kak Safi itu ada kayak target gitu nggak sih, naik gunungnya kayak berapa kali sebulan atau gimana? Kalau sekarang lagi terapin one month, one more. Oh, satu bulan, Satu bulan, satu satu gunung. gunung. Oh, dan itu udah terlaksana. Alhamdulillah Oh, terlaksana. sudah. Nah, katanya nih Kak Safi ini punya cerita horor waktu dia mendaki gunung, guys. Itu gimana sih ceritanya? Itu pas banget, terakhir banget aku mendaki kemarin, di bulan kemarin. Itu di gunung apa? Aku mendaki di Gunung Penanggungan. Oh, Penanggungan. Aslinya dari awal berangkat pun udah ada gangguan sedikit karena melakukan pantangan dari Gunung Penanggungan, yaitu aku berangkat ganjil. Oh iya, Itu 5 orang. Kalau di Penanggungan nggak boleh ganjil ya? Nggak boleh bawa ganjil. Dari awal, dari base camp awalnya aman-aman aja. Yang bikin masalah itu sebenarnya bukan dari saya, kakak saya, ataupun pacarnya, tetapi dari temennya pacar kakak saya. Berlima ya berarti? Dan berlima. Karena dia dari awal pun sketnya udah kayak istilahnya tuh mayak lah. Soalnya dia sombong. Iya, sombong. Ya. Seenaknya sendiri. Misal dia kayak rasa apa sih gampang ini gampang gitu. Ya, kalau di Penanggungan nggak boleh gitu ya? Dia nggak boleh Iya, ya. nggak boleh. Terus kita mulai trek jam antara jam 2 kita udah mulai trek jam 2 siang. Jam 2 siang udah mulai trek dari pos 1 ke pos 2 itu masih aman, pos 2 ke pos 3 masih aman, pokoknya aman banget. Kita mulai berhenti itu di pos pertengahan pos 4 mau menuju ke base camp, mau ke puncak Bayangan. Iya, puncak Bayangan. Kita saat itu berhenti di kalau di Penanggungan itu ada in memoriamnya anak Indonesia, karena ada anak meninggal. Makamnya di situ. Maka di situ kita pas maghrib itu berhenti banget di situ karena nggak mungkin ya kalau ada hujan kita mau naik lagi. Terus? Lalu pas kita mau sampai di puncak Bayangan, kita udah mulai sedikit ngerasa gangguan karena di situ tiba-tiba yang awalnya gerah banget, yang awalnya penuh debu, tiba-tiba ada angin kencang. Tapi itu posisinya mendung. Enggak, itu cerah banget. Itu masih cerah di sana. Tiba-tiba ada angin kencang dan disusul kayak ada suara gerem, kayak orang gerem, macan gerem lah. Itu maghrib gitu ya? Itu pas mau berjalan isya. Oh, isya. Pas mau isya. Akhirnya kita sampai di pos, kita sampai di puncak Bayangan. Kita di tenda, makan-makan, dan sebenarnya itulah. Lalu kita pas pagi terusin buat summit ke puncak Pawitra. Oh iya. Cerita langsung kita turun lagi, terus kita makan-makan, bersih-bersih, packing buat turun. Kita turun itu jam 3 sore. Oh, jam 3 sore. 3 sore kita turun. Harusnya perkiraan kalau jam 3 sore turun sampai di base camp atau pos 1 itu antara jam 5 sampai setengah 6. Karena turun itu pasti selalu cepat. Iya, pasti. Nggak mungkin lama. Cuma turun kan. Lalu kita turun lah jam 3 itu kita turun,
3 berhenti karena kita ada hambatan. Teman dari pacarnya saya itu kakinya sakit, itu yang membuat kita lama. Itu tiba-tiba banget kan? Tiba-tiba banget. Jadi kita sampai di pos 3 itu maghrib pas. Itu baru sampai di pos 3. Setelah itu kita lanjutin, tapi itu udah mulai terasa banget beda ya awalnya. Soalnya yang tiba-tiba itu bukan jadi gelap banget. Kita kalau kita kasih trek malam itu kadang kita lihat pohon tanpa headlamp itu masih kelihatan. Ya. Tapi saat itu benar-benar gelap banget, nggak kelihatan sama sekali. Jalur pun kita nggak kelihatan. Padahal itu belum malam banget ya? Belum malam banget, masih habis maghrib. Masih habis maghrib pas. Udah mulai nggak kelihatan. Lalu saat itu saya menjadi leader. Saya di depan sendiri. Saya mencari jalur. Pas saya mencari jalur, selalu kalau ada tikungan itu kayak ada yang lewat. Kalau tadi itu ada sosok yang berdiri tegak, kayak dia itu ngeliatin kita, tapi kelihatan dia itu kayak marah, kayak dendam sama kita. Padahal kita di situ nggak ngelakuin apa-apa sama sekali. Putaran itu Nggak apa-apa, nggak ngelakuin kesalahan apapun. rasanya gitu. Saya rasanya gitu. Pas kita turun dari pos 3 ke pos 2 itu ada gejala lagi, karena si pacarnya temen-temennya kakakku ini, dia itu tiba-tiba pikirannya kosong, lalu dia itu jalan terus, tak panggil dia nggak mau noleh. Terus ya berarti dia kok udah disadari sama orang-orang tapi dia Masih dia itu dipanggilin, terus dia itu dipegang juga reaksinya biasa aja, dia nggak suara, kita lihat pun cuma dilihat aja. Setelah itu di pos 2 itu ada warung, dan warung itu tadi ada pohon yang besar banget, benar-benar besar banget, dan itu ada satu orang. Itu nggak tahu itu orang beneran atau bukan, aku nggak tahu juga. berarti saya yang punya warung. Mungkin itu yang bukan punya warung, tapi dia itu ngeliatin kita. Kita lewat itu benar-benar dilihatin, tapi lihatannya itu winis banget, kayak nggak suka sama sekali, kayak dendam sama kedatangan kita. Jadi nggak diurus lah, nggak dihiraukan. Kita lanjut. Pas perjalanan mau di base camp, pertengahan aku mendapatkan dua kejanggalan lagi. Yang pertama bau dupa, yang kedua tiba-tiba kita nemu kalajengking di trek. Tapi berarti itu ada pemicunya nggak sih atas semua Ada. kejadian itu? Ada. Apa ini pemicunya? Setelah sampai di base camp, kita udah istirahat, udah pesen es dan minum-minum. Ternyata temen dari pacarnya kakak ini tadi bawa batu dari puncak Pawitra, dan itu nggak dikembaliin. Makanya itu kita dari awal itu ada gangguan. Kita turun dibikin lama, tiba-tiba hutan jadi gelap. Itu ya ternyata yang bikin lama. Jadi gara-gara itu juga ya. Gara-gara itu. Dan setelahnya itu, setelah dia nunjukin batu, pas kita mau pulang dari base camp, kan biasa toh kita cek ulang. Batu saat itu ditaruh di atas meja, tiba-tiba hilang. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada tiba-tiba batunya. Makanya dulu itu nggak boleh. Gitu Nggak ya. boleh. Nggak boleh aneh-aneh gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Safia atas Sama-sama. ceritanya hari ini. Terima kasih telah menonton. See you guys in the next episode. Dadah. Nah,